Saya masih bersama dengan para narasumber, ada Ali Mohtar Ngabalin dari KSP, Mas Ahmad Baidowi dari Balik DPR RI atau Mas Awi, dan juga Usman Hamid. Singkat-singkat ya dalam 10 menit terakhir ini supaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi. Sebelum ke Bang Ali, saya ke Mas Awi. Nah, pelaksanaannya itu siapa yang jamin begitu? Karena undang-undang yang lalu saja juga dengan semangat yang sama, kita mengerti tuh Mas Awi. Tetapi pelaksanaannya banyak karyawan yang kemudian dikontrak-kontrak dan nggak bisa apa-apa mereka. Akhirnya terima aja, mereka butuh kerja. Siapa yang menjamin ini, Mas Awi? Ya, kekhawatiran itu perlu ya. Namanya kekhawatiran wajar-wajar saja saya kira. Kekhawatiran kali ini dengan jurisprudensi, artinya pelaksanaan yang kemarin begitu gitu. Ya, itu kan pengalaman lalu dan saya kira berbeda konteksnya dengan sekarang. Apalagi kita sudah tekankan kepada pemerintah, memang ada hal-hal yang teknis di undang-undang itu dikeluarkan untuk bukan dibuang, diatur kembali di peraturan pemerintah soal batasan waktu dan semacamnya. Dan memori pantolitinya ketika kita membahas RUU di Panja itu sudah kita sepakati bersama pemerintah. Garisnya begini kalau membuat rancangan peraturan pemerintah, dan undang-undang ini hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk menerbitkan PP. Kenapa? Rancangan PP-nya sudah dibuat, dan ketika rancangan PP itu sempat disampaikan kepada kami, ditunjukkan ini loh Pak, begini rancangan PP-nya. Yang materi itu ada, kita cek satu-satu, oh ada. Dan dari aspek itu kita hargailah goodwill dari pemerintah untuk tetap melaksanakan komitmen yang sudah kita putuskan bersama. Satu hal lagi sebelum diakhiri, tadi Mas Bayu sempat menyinggung tentang klaster pendidikan. Dia tidak salah tangkap, memang di klaster pendidikan itu disebut bahwa lembaga pendidikan dapat menggunakan izin berusaha. Itu lebih pada lembaga pendidikan yang akan dibuka di kawasan ekonomi khusus. Namanya KEK, itu banyak komersil di situ. Untuk membuat gedung pendidikan aja dia harus memenuhi NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Adapun untuk pendidikan umum konvensional seperti pondok pesantren, pendidikan yang ada, itu undang-undang existing tidak dicabut. Apa saja? Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Provisi Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pesantren, itu tetap mengacu kepada ketentuan undang-undang yang lama. Jadi kalau ada hoax yang beredar bahwa kiai pesantren akan dipidana, itu kalau tidak berizin, itu tidak benar sama sekali. Tidak ada. Itu tidak ada. Kami pastikan. Karena pasal-pasal itu, undang-undang itu kita sudah drop dari ketentuan RUU ini. Hanya mengatur mengenai lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus. Mas Bayu pahamlah namanya kawasan ekonomi khusus itu standarnya sangat tinggi sekali. Beda membangun gedung sekelas di kawasan ekonomi khusus dengan membangun kelas di kampung saya, itu beda. Standarnya pasti beda. Nah, di kawasan ekonomi khusus pembangunan gedung itu ada namanya NSPK. Itu harus ikuti semua. Itu diatur di ketentuan undang-undang ini gitu. Maksudnya begitu. Ya, sampai di sini berarti semua ini betul-betul sapu jagat saja. Jadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian harus diturunkan dengan PP sehingga kemudian nanti lebih jelas dan lebih win-win solution bagi semua pihak. Saya tanya ke Bang Ali. Bang Ali, dalam waktu yang cukup singkat dan harus diterjemahkan ini PP-nya, berarti ini sudah siap pemerintah. Semua kementerian sudah siap, Bang Ali? Ya, selambat-lambatnya itu memang waktu yang diberikan itu paling tidak sekitar 3 bulan. Tapi tentu saja lebih cepat lebih baik. Kenapa begitu? Karena terkait dengan pertama adalah menyangkut dengan penyederhanaan. Yang kedua adalah terkait dengan sinkronisasi. Dan yang ketiga itu adalah pemangkasan terhadap regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Ada hal yang sebetulnya saya harus kemukakan juga pada kesempatan pagi ini, yang mungkin tidak banyak orang tahu terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini. Apa itu? Adalah manfaat potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara-negara berpenghasilan menengah atau sering kita sebut dengan middle income trap. Dengan adanya bonus demografi yang Indonesia miliki.
Kemudian yang paling kedua itu adalah undang-undang ini adalah dimaksudkan untuk menjawab tantangan, ya, menjawab tantangan terbesar untuk penyediaan lapangan kerja. Itu sebabnya kenapa kita harus menegaskan ini dengan menjawab semua berita-berita yang berseliuran di WA group, kemudian yang ada di medsos yang penuh dengan fitnah dan adu domba. Atas nama pemerintah tentu kami berharap bahwa pertemuan kita, dialog kita pada pagi hari ini setidaknya akan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat agar mari kita menggunakan hak-hak konstitusi kita dalam menyampaikan apa yang menjadi masalah dan kegelisahan kita atau hal-hal lain mana yang terkait dengan inspirasi kita, aspirasi kita yang belum tersalurkan dalam penetapan undang-undang ini. Saya kira itu aja. Baik. Semangat bahwa ini dari pemerintah dan diyakini juga oleh bersama DPR, ini akan membuka lapangan kerja masih menjadi PR. Kita catat itu, saya jadikan sebagai janji dan kemudian kita akan lihat kan kira-kira begitu. Tapi saya balik ke Bang Usman. Berarti ini semua nanti bolanya sekarang untuk undang-undang ini adalah para pelaksananya, para menterinya di kabinetnya Pak Jokowi untuk membuat PP atau peraturan menteri yang sesuai dengan keinginan itu. Untuk jangan sampai, kita berharap salah lah, ya kan Bang Usman? Kita salah nih persepsi kita, ternyata benar pelaksananya akan seperti Mas Awi katakan, semangat di DPR membuatnya ini untuk rakyat begitu. Bagaimana kita bisa yakin dengan hal tersebut menurut Anda? Agak sulit saya untuk meyakini itu setelah 6 tahun terakhir ini. Jadi, begitu? sebenarnya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan bisa dikatakan kemenangan para pekerja untuk mendapatkan standar-standar kerja yang lebih baik. Dan undang-undang yang omnibus ini justru sebaliknya, gitu, kemenangan para pengusaha. Tentu kita tidak ingin zero sum game gitu, yang satu harus menang, yang satu harus kalah, atau sebaliknya. Saya kira harus dicari jalan tengah di mana kalangan dunia usaha itu bisa menjalankan usaha dengan sebaik mungkin, tetapi kalangan pekerja itu juga bisa memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Nah, beberapa prinsip yang penting adalah kalau kita merujuk pada standar hak asasi manusia internasional, negara punya kewajiban untuk secara bertahap menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan informal yang bersifat non-standard. Yang kedua adalah dalam konteks yang sekarang ini, undang-undang juga harusnya menetapkan jam kerja harian maksimum. Dan kalaupun misalnya melampaui itu, harus ada pembayaran lembur. Nah, yang sekarang yang ada di dalam pasal 78 kalau tidak salah itu, di sektor tertentu masih dibolehkan bekerja lebih dari 8 jam tanpa ada kewajiban katakanlah membayar lembur. Itu saya kira bermasalah. Yang lain adalah soal hak istirahat selama 2 hari. Itu juga bermasalah. Nah, mungkin yang terakhir yang soal lingkungan, saya kira ada baiknya juga kita pastikan memori pansolihting atau risalah perdebatan pada saat undang-undang lingkungan itu disahkan, ketika 4 pasal di dalam pasal 26 itu dirumuskan, itu salah satu alasannya adalah kalau hanya masyarakat yang terkena dampak langsung dilibatkan, tanpa melibatkan pendampingnya, misalnya aktivis lingkungan atau katakanlah lawyer di LBH gitu, itu berkali-kali masyarakat mengalami intimidasi oleh broker-broker perusahaan. Mungkin perusahaannya tidak langsung melakukan intimidasi itu, tapi biasanya ada semacam orang-orang yang katakanlah bekerja untuk mencari keuntungan diri sendiri untuk melakukan intimidasi terhadap para masyarakat itu. Dan tanpa pendampingan dari para pemerhati lingkungan, tanpa pendampingan dari para aktivis lingkungan, saya kira itu akan sangat sulit gitu. Dan itu yang berubah di dalam undang-undang cipta kerja yang sekarang ini. Artinya pelibatan dalam penyusunan AMDAL sekarang hanya pada masyarakat yang terdampak langsung. Itu masuk akal, tetapi kalau hanya mereka sendiri, saya ragu bahwa mereka bisa benar-benar diajak konsultasi dengan baik, partisipasi dengan baik gitu. Atau saya ragu juga bahwa ada transparansi yang cukup gitu. Biasanya kan ketua adatnya yang didekati, atau orang-orang yang biasanya tidak juga punya kemampuan baca tulis yang baik atau pengetahuan hukum yang baik, diminta tanda tangan, tiba-tiba tanah mereka sudah menjadi milik atau diklaim sebagai milik dari perusahaan tertentu gitu. Nah, itu cara-cara semacam itu yang saya kira harus kita benahi supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi masyarakat adat di Indonesia, itu benar-benar bisa terlindungi. Dan itu kewajiban Mas Awi nih dan juga Bang Ali
untuk memastikannya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita bisa titipkan ya, bahwa sekarang undang-undang ini sudah disahkan, PP-nya kita tunggu, PP-nya dibuat pasti atas persetujuan nanti oleh DPR. Jadi kita titipkan betul, kata Bang Usman, ke Mas Awi dan juga Bang Ali. Kalau masih ada yang berkaitan dengan ini, masih ada MK. Tetapi pagi hari ini kita sudah lihat bayangan-bayangannya kemudian apa yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja kali ini. Semoga kita setuju semua dengan Harian Kompas hari ini, dialog, bukan kekerasan. Pagi hari ini kita sudah menunjukkannya mudah-mudahan kepada pemirsa Sapa Indonesia. Saya tutup dulu pagi hari ini. Kita bukan yang pertama dan terakhir untuk membahas ini. Bang Usman, terima kasih bergabung di bagian akhir. Bang Awi, terima kasih waktunya. Bang Ali juga terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wi. Terima kasih, Usman. Ya.